subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini nih, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya ada box smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Hot 12. Infinix Hot 12 ini diklaim lebih spesial dibanding produk sekelasnya. Hal ini ditunjukkan lewat kemasan yang gaming banget ya terlihatnya. Oke, langsung kita cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Oh iya, saya hampir lupa, untuk smartphone ini dibanderol dengan harga 2 jutaan saja. Oke, langsung aja kita unboxing. Check it out! Yang pertama kita lakukan unboxing ya. Kita buka plastik pembungkus body box smartphone Infinix Hot 12 ini. Dan setelah plastik terbuka, kita lihat dulu ya isi di dalamnya terdapat apa aja. Yang pertama, kita langsung bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik. Seperti ini, saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di dalam box paket penjualannya ini juga telah disediakan kartu perdana dari smartphone. Kemudian ada SIM ejector, buku petunjuk serta kartu garansi. Lalu ada soft case yang berwarna bening seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat kabel pengisian daya dan data yang berbentuk USB Type-C. Lalu juga ada kepala charger. Oke, saatnya kita membuka plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk smartphone Infinix Hot 12-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama, kita akan bahas tentang desain dari perangkat ini. Berbeda dari lini Hot 12 seri lainnya yang tampil dengan desain bodi cenderung curve dan edge alias melengkung di setiap sisinya. Dan di Hot 12 ini, Infinix menerapkan konsep kekinian yang disebut dengan istilah durable flat edge. Pada desain bodi smartphone ini tampil dengan permukaan yang flat. Jika diukur menggunakan busur derajat, permukaan datarnya memiliki sudut sekitar 90 derajat. Dan menurut saya konsep ini memang cukup unik ya, tidak terlihat seperti smartphone murahan. Body flatnya justru tampil layaknya smartphone mid-end kekinian yang dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian untuk sekeliling bodinya memiliki sisi datar yang tipis dengan tekstur layaknya plat logam. Ketebalannya hanya 3 mm. Bagian inilah yang menambahkan kesan Hot 12 memiliki bodi kotak. Kalau saya sih yang teristimewa banget adalah bodi bagian belakangnya, menggunakan material plastik dengan efek glossy yang mirip dengan kaca. Kemudian untuk kekurangannya adalah konstruksi fisiknya terasa kurang solid. Saat diketuk-ketuk pelan-pelan, bagian cover belakang ini seperti memiliki rongga kosong di sisi dalamnya. Oke, sekarang kita bergeser ke sisi layarnya. Pada bagian ini, Infinix Hot 12 memberikan atau menghadirkan layar yang pastinya dapat memberikan kenyamanan pengguna, baik dalam menikmati konten video atau film maupun bermain game. Layar berkonsep punch hole di perangkat ini memiliki bentangan 6,82 inch dengan resolusi HD+. Meskipun masih sebatas menggunakan jenis IPS LCD, namun layar Hot 12 ini sudah mendukung refresh rate tinggi, yaitu 90 Hz. Dengan spesifikasi ini, aksi telusur konten di permukaan layar jauh lebih mulus dan bebas patah-patah. Menariknya lagi, layar ini juga sudah mendukung 180 Hz touch sampling rate. Jadi dengan spesifikasi dan kombinasi dari layarnya ini, mumpuni banget memanjakan para pencinta mobil gaming. Jika kalian membeli HP ini, pasti kalian akan merasakan ya. Contohnya seperti aksi bermain game jadi lebih maksimal, reaksi saat menghindar atau berlari mengejar musuh, serta respon membidik sasaran akan terasa lebih mulus. Kemudian satu lagi yang gak kalah penting, yaitu layar perangkat ini juga telah mendukung Dark Mode sesuai sistem operasi XOS 10.6 yang diusungnya. Dan yang pasti hadir juga di layar ini fitur keamanan dan kenyamanan bagi mata, yaitu Eye Care. Jadi tidak hanya memanjakan para gamers,
Spesifikasi layar Hot 12 ini menjadi keunggulan tersendiri dibanding smartphone di kelas yang sama. Kecerahan warnanya serta ketajaman gambarnya juga patut diacungi jempol. Jadi sobat semua, bagaimana menurut Anda? Apakah kalian tertarik untuk membeli Hot 12 ini? Oke, sekarang kita bahas tentang jeroan serta performa dari perangkat ini. Sesuai dengan tagline-nya yaitu Dominate the Game, yang juga tercermin dalam kotak kemasan yang kental nuansa game lewat kolaborasi dengan AOV. Infinix Hot 12 ini memang benar-benar mencerminkan sebuah smartphone gaming mumpuni di kelas harga 2 jutaan. Berdasarkan data teknis yang juga tampil di aplikasi Benchmark, Hot 12 ini diotaki chipset khusus gaming besutan dari MediaTek yakni Helio G85. Dan chipset ini diklaim merupakan dapur pacu terbaik untuk gaming di kelas entry level. Berbekal pabrikan 12 nanometer, chipset ini tersusun dari 2 inti Cortex A75 yang memiliki clock speed maksimal di angka 2,0 GHz. Kemudian dikombinasikan dengan GPU Mali G52 MC2 yang menawarkan kinerja gaming terbaik. Dan untuk mendukung kemampuan dan berakselerasi menjalankan semua multitasking, termasuk mendongkrak kemampuan mengelola aset game, Hot 12 menyertakan memori dengan kapasitas yang cukup lega. Memiliki RAM 6GB di perangkat ini mendukung pula teknologi perluasan yang disebut dengan istilah Extended RAM. Kemudian poin plusnya untuk pembesaran RAM atau virtual RAM-nya bisa diperluas hingga 5GB. Jadi seolah-olah Hot 12 ini memiliki kapasitas RAM sebesar 11GB. Dan pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemburu smartphone yang mendambakan RAM besar. Kemudian pada memori internalnya, perangkat ini dibekali dengan memori internal yang cukup luas yaitu sebesar 128GB. Dan jika itu belum cukup, kamu bisa memperluasnya dengan menggunakan microSD hingga 512GB. Oke, kita lanjutkan dengan uji performa ya. Yang pertama saya uji performa menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark atau versi 9. Untuk skor yang diraih dari perangkat ini cukup lumayan, yaitu sekitar 240 ribuan. Kemudian saya lanjutkan untuk bermain game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 30 derajat Celcius. Untuk uji performa memainkan game, saya memainkan 2 game saja yaitu AOV dan PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya, saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone dalam memainkan game AOV ini. Ternyata Hot 12 ini dapat dengan lancar dan tanpa ada kendala memainkan game AOV ini. Untuk kualitas gambar yang ditampilkan pada layar ini juga terbilang bagus. Saya sama sekali belum menemukan ada kendala seperti lag atau frame yang terasa drop saat memainkan game AOV ini. Dalam menjalankan game ini, untuk rate-nya bertahan di 60 fps, sedangkan GPU-nya hanya menggunakan 23% dan CPU-nya hanya menggunakan 24% saja. Berbicara tentang suhunya, selama 15 menit saya memainkan game ini, saya belum menemukan atau merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini. Masih stabil. Oke guys, bisa dibilang ya perangkat ini mampu dengan lancar memainkan game sekelas AOV. Kemudian saya beralih ke game yang lebih berat yaitu PUBG Mobile. Untuk settingan grafik saat memainkan game PUBG Mobile, saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone. Dengan settingan grafik bawaan smartphone, alhasil saya dapat menjalankan atau memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini dengan lancar. Kemampuan gaming yang mumpuni di Hot 12 ini juga tidak lepas dari dukungan fitur X Arena, yaitu di mana Infinix menanamkan teknologi khusus yaitu Darling Engine yang dapat mengoptimalkan sumber daya saat digunakan bermain game. Di X Arena Anda juga bisa melakukan sejumlah pengaturan tambahan untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Contohnya saja, mengatur notifikasi masuk, mengatur floating window, hingga mengoptimalkan grafik game. Pada saat memainkan game PUBG Mobile ini, untuk kualitas permainannya, rate-nya mampu bertahan di 60 fps. Untuk GPU-nya hanya 23% dan CPU-nya digunakan hanya 24% saja. Kemudian untuk suhunya, menjelang akhir permainan, baru saya merasakan hawa hangat dari belakang perangkat ini. Dan hawa panas ini cukup mengganggu ya, karena terasa banget di telapak tangan saya. Kemudian setelah 20 menit saya menyelesaikan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius. Hot 12 menyertakan sistem audio terbaik di kelasnya, berbekal dukungan speaker ganda berteknologi DTS.
Dan hasilnya menghasilkan kualitas suara stereo yang nyaring keras namun tidak cempreng. Oke, berikut adalah contoh keluaran audio dari Infinix Hot 12 ini. Beralih kita ke bagian kamera. Untuk kebutuhan fotografi, Infinix menghadirkan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang yang tersusun atas 13 megapiksel sensor utama dengan bukaan lensa 1.8. Lalu ada kamera 2 megapiksel dan AI lens dengan kualitas VGA. Kemudian untuk kamera selfie-nya ada kamera depan 8 megapiksel yang telah dibekali kecerdasan buatan atau AI. Untuk urusan perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sedangkan kamera selfie-nya juga sama, yaitu mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Kamera Infinix Hot 12 ini juga didukung sejumlah fitur unggulan yang jarang ada di smartphone di kelasnya. Mulai dari Super Night Mode, 240 fps Super Slow Motion, Eye Tracking Autofocus, dan 1080 pixel High Resolution video hingga beragam filter keren untuk efek beauty dan portrait. Dan berikut adalah contohnya. Oke guys, sekarang saya berada di ruangan dengan cahaya yang cukup ya, walaupun tidak menggunakan lampu. Untuk kualitas gambarnya di dalam ruangan ini sedikit memutih ya, dan untuk kedetalannya juga dapat. Di laju bingkai 30 fps ini saya rasa tidak terjadi masalah. Oke, ini di pengaturan 720 pixel per 30 fps ya. Masih cukup aman ya untuk kameranya, tidak masalah ya. Dan detailnya dapat. Good. Kita ke pengaturan yang lebih tinggi, namun kita nanti berada di luar ruangan. Oke guys, sekarang kita berada di luar ruangan ya. Dan ini di pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk gambarnya lumayan ya, saya rasa dia untuk warnanya sama seperti di dalam ruangan, sedikit memutih. Namun saya rasa itu masih bisa ditolerir ya. Dan untuk detailnya juga dapat ya. Di sini mungkin masih ada efek kecantikannya, jadi sedikit kelihatan wajah saya itu sedikit mulus ya. Di laju bingkai 30 fps ini pada pengaturan 1080 pixel masih aman ya, tidak terjadi delay atau patah-patah. Oke, kita coba untuk berjalan. Lumayan stabil ya, walaupun masih sedikit shaky. Kita ke pengaturan yang paling tinggi yaitu 2K. Pengaturan 2K ya, per 30 fps. Untuk kualitas gambarnya juga bagus ya, lebih detail dan lebih jernih dibanding yang 1080 pixel. Dan di suasana panas seperti ini tidak terjadi backlight ya, wajah saya masih terlihat jelas. Dan untuk kualitas warnanya juga bagus ya, detailnya juga dapat. Oke, di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah delay ya atau patah-patah, masih bagus. Dan apabila saya berjalan seperti ini juga cukup stabil untuk kamera selfie-nya. Guys, untuk kamera selfie ya di pengaturan 1080 pixel memiliki juga fitur bokeh seperti ini ya. Untuk fitur bokehnya sendiri terlihat bagus ya. Coba lihat di batas antara rambut dengan di belakang ya. Untuk tampilannya rapi ya untuk bokeh ini. Dan ini adalah pengaturan kamera utama mode video ya di 720 pixel per 30 fps. Saya ingin melihat kedetailan dari objek yang saya ambil seperti daun ini. Ya, untuk detailnya warnanya sedikit gelap dari aslinya ya, tapi so far so good. Detailnya dapat ya. Dan untuk autofocusnya sendiri bekerja dengan baik ya.
Oke, kita coba untuk digerakkan, berjalan ya. Masih cukup stabil ya. Tidak terjadi shaky atau guncangan. Cukup bagus. Dan di 720 pixel ini bisa diperbesar lagi ya. Oke, seperti ini sampai 4 kali. Dan untuk detailnya juga dapat ya, masih dapat dan tidak pecah. Good, kita kembalikan lagi. Ini di pengaturan yang lebih tinggi yaitu 2K ya. Untuk gambarnya wow. Hijaunya juga menyerupai dengan warna asli ya, detailnya dapat ya. Oke, tidak terjadi masalah saat saya bawa jalan seperti ini. Masih smooth, ya, tidak shaky ya, halus. Coba kita zoom ya. Wow, warnanya juga menyerupai dengan warna asli, detailnya dapat, tidak pecah ya. Masih cukup jelas terlihat ya untuk daunnya. Coba kita coba autofokusnya dari daun sini ke daun sini. Oke. Bekerja dengan baik untuk autofocus. Yuk. Ini masih di kamera utama dengan pengaturan 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk kamera utama di pengaturan yang tinggi dari 720 yaitu 1080 pixel, warnanya hampir menyerupai dengan warna asli ya. Hijaunya terlihat terang dan untuk guratan-guratan daunnya juga masih terlihat jelas ya. Tidak blur. Oke, kita coba perbesar ya. Sampai 4 kali dan warnanya cenderung masih sama ya, tidak begitu pucat sehingga detailnya dapat ya. Oke, saya coba seperti ini ya, detailnya dapat. Oke, good. Halo guys, balik lagi sama kita di Angger Waspada Channel bersama aku Dewi dan aku Dewi. Oke, malam ini kita mau review HP Infinix Hot 12. Kita lagi di pengaturan Python di 720 nih guys. Nah, di HP ini ada fitur bokeh sama fitur kecantikan dan flash. Kita mau coba satu ya kak. Kita sambil jalan yuk. Oke, kita mau coba cek delaynya, noise-nya, dan juga suara-suara di sini. Di sini ada musik juga. Suara kita terdengar dengan jelas apa enggak di layar kaca. Oke, lanjut kak, lanjut. Oke guys, kita masih di pengaturan yang sama di 720, tapi kita menggunakan fitur kecantikan. Saya lihat di layar kaca Anda, kecantikannya gimana. Bisa mempercantik ya, lebih mulus. Bisa lihat di layar kaca Anda bagaimana fitur kecantikan ini dipakai. Oke, kita lanjut ke pengaturan lanjut. Kita masih sama di pengaturan 720, tapi kita menggunakan flash. Oke, kita mau coba sambil jalan ya kak di fitur ini, di fitur flash. Kita mau ngecek pencahayaannya bekerja dengan otomatis atau enggak. Apakah bagus saat kita berjalan? Kita mau ngecek juga noise-nya pada saat memakaikan flash. Apakah pas kita jalan ada mata-mata atau enggaknya? Bisa lihat di layar kaca. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya. Halo guys, masih sama kita di pengaturan 1080. Nah, sekarang kita berada di dalam ruangan dan kita juga mau ngetes apa aja fitur-fiturnya. Di 1080 ini kita hanya bisa menggunakan fitur flash. Smart flash. Jadi fitur bokeh sama kecantikannya bisa digunakan pada saat di pengaturan 720 ya guys. Kita mau coba cek sambil jalan dari dalam ruangan dan luar ruangan. Kita mau cek pencahayaannya bekerja dengan bagus apa enggak guys. Oke. Nah, sekarang kita berada di luar ruangan. Kita juga mau cek tes kesuaraannya, pensuaraannya bekerja dengan baik apa enggak guys. Lihat, misalnya suara kita jelas apa enggak. Soalnya ada musik juga yang besar ya guys. Apa pencahayaannya lebih baik di luar atau di dalam? Bisa komen di bawah ya guys. Kita lanjut ya pak. Masih di pengaturan 1080 tapi kita menggunakan flash ya. Kita mau coba cek tes pas jalannya ada delay-nya atau slash-nya. Let's go. Oh, maju jalannya. Dari belakang. Nah, sekarang kita di dekat jalanan ya guys. Kita mau tes suaranya juga. Masih sama sebelumnya. Suara kita terdengar dengan jelas apa enggak di layar kacanya. Untuk kenoisannya Anda bisa komen di bawah ya. Ya, saat menggunakan flash dan tidak menggunakan flash. Oke, lanjut ya. Let's go. Guys, sekarang kita berada di pengaturan kamera 2K paling tertinggi ya guys resolusinya. Kita juga mau ngecek. Kita tes juga di suasana yang gelap dan juga yang terang. Let's go yuk, sambil jalan. Oke, ini di area yang gelap. Kita mau coba tes pencahayaannya. Nah, sekarang kita berada di ruangan yang agak terang
kacamata gimana pencahayaannya, oke? Jadi resolusi itu kayak gini J, kita cuma bisa menggunakan flash sebelumnya ya, dari pengaturan sebelumnya. Jadi kita coba cek pakai flash. Oke guys, kita masih berada di pengaturan yang sama, yaitu 2K dengan menggunakan fitur flash. Jadi kita mau coba juga pencahayaannya pada saat di yang ruangan yang terang ini sama gelap juga. Kita juga jalan mau ngecek noise-nya. Kamu ngecek noise-nya pas saat memakai menggunakan flash atau tidak. Nah, sekarang kita ada di area yang gelap. Karena terlihat noise-nya. Ya, bisa di layar kaca. Oke. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Angger Waspada Channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Oke, bye-bye. Sekarang kita masih di pengaturan yang sama-sama sebelumnya di 720, tapi kita mengaktifkan Fitur bokeh. Nah, di fitur bokeh ini kita mengaktifkan sebelum memulai rekaman. Nah, fitur bokeh ini bisa sesuai dengan kebutuhan Anda, mau bokehnya yang rendah atau yang tinggi juga bisa. Disesuaikan sesuai kebutuhan. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya ya guys. Guys, Bisa Kita lagi ketemu di lagi kamera ya. selfie-nya nih guys. Betul, di kita pengaturan 720. betul sekali. Agak gelap ya, memang kita mencari yang agak gelap nih. Melihat noise-nya apakah terlihat jelas di layar kaca Anda. Silahkan komentar ya. Oke, kita tes sambil jalan yuk. Apakah ada delay-nya? Aman? Aman ya. Kita agak terang nih. Aman ya untuk noise-nya, untuk di layar handphone ini sih aman. Nggak tahu juga nanti di layar kaca Anda seperti apa. Jangan lupa komen. Oke, kita ke pengaturan selanjutnya. Halo guys, sekarang kita di pengaturan kamera selfie di 1080 pixel. Oke, ini pengaturan di 1080 ini nggak bisa menggunakan fitur bokeh dan fitur kecantikan, hanya bisa menggunakan fitur flash. Nanti kita coba sambil pakai fitur flash ya guys, karena fitur flash digunakan pada saat belum menyalakan video. Dan noise-nya aman ya. Masih ada sedikit tapi di layar handphone sih. Oke, kita coba cek jalan. Oke, apakah ada patah-patahnya? Oke. Dengan tangan saya yang getar ini, bisa lihat di layar kaca Anda, patah-patahnya ada apa enggak? Oke guys? Goyang patah-patah. Oke, aman ya. Oke, kita Lanjut ke lanjut selanjutnya. Halo guys, kita masih di pengaturan sama 1080. Tapi di fitur kecantikan. cantikan. Jadi kelihatan mulus ya. Lebih cemerlang, glowing, lebih glowing. Kita mau tes sambil jalan ya mas? Ya, boleh kita tes jalan apakah delaynya aman atau tidak. Kita lihat di layar Ada kaca. apa? Ada live musik, kita juga mau tes suara kita terdengar jelas apa enggak nih guys. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke, sekarang kita di pengaturan kamera selfie di 2K. Tertinggi ya ini di pengaturan. Masih sama pengaturan sebelumnya. Di 2K hanya bisa digunakan fitur flash. Untuk fitur bokeh sama kecantikan tidak bisa ya guys. Sama juga fitur flash digunakan pada saat sebelum menyalakan video. Oke? Kita mau sambil jalan. Ini juga keadaannya agak hujan ya guys. Oke, sambil jalan. Kita ke ruangan yang agak gelap. Oke? Tapi muka kita masih cerah. Ya, masih cerah. Nah, seperti inilah penampakannya. Masih ada yang timbul noise ya. Coba nanti kita tes pakai flash apakah noise-nya timbul atau tidak. Yuk, kita tes. Wow. Jarang-jarang nih kamera selfie ada bokehnya. Seperti inilah penampakannya ya untuk di Kamera selfie-nya kamera menggunakan selfie-nya. bokeh. Ini juga mau tes Oke. sambil jalan ya mas? Masih di pengaturan yang sama ini 720 ya. Kita menggunakan fitur bokeh. Nah, di kamera selfie ini juga ada pendeteksi wajah. Atau juga mata ya, fokusnya dia mendeteksi juga tuh fokusnya. Aman ya untuk jalan gimana? Delay? Aman ya? Bokehnya juga aman. Bokehnya juga tetap bokeh ya. Oke, kita next ke pengaturan selanjutnya.
Untuk fitur-fitur lain seperti sensor, perangkat ini juga telah dilengkapi dengan beberapa sensor, diantaranya sensor fingerprint, accelerometer, proximity, dan kompas. Namun sayangnya perangkat ini belum dilengkapi dengan fitur NFC. Pada sensor fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power memiliki kualitas yang cukup baik ya, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, memiliki kecepatan dalam memindai wajah sehingga memudahkan untuk membuka kunci smartphone. Pada baterainya, perangkat ini ditanamkan baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh dan juga dilengkapi dengan fitur power marathon. Fitur ini diklaim sanggup meningkatkan daya tahan baterai dalam menyuplai daya hingga 25%. Kemudian perangkat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Oke, saya berkesimpulan ya, di kelas entry level khususnya di rentang harga 2 jutaan, Infinix Hot 12 mampu menjadi primadona baru sebagai smartphone gaming paling mumpuni dan layak dibeli. Bukan hanya karena bandrolan harganya yang cukup terjangkau, spesifikasi yang dibawanya juga terbukti memang benar-benar sesuai dengan tagline-nya, yaitu Dominate the Game. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.